Jadi, hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube kami dan saya harap kalian semua dalam keadaan baik. Jadi, di video ini saya akan menerapkan banyak hal untuk menunjukkan kepada kalian bagaimana cara memprediksi candle berikutnya. Seperti bagaimana kalian bisa mengetahui bentuk candle berikutnya, dan semua ini saya jelaskan hanya untuk tujuan edukasi saja. Hari ini saya ingin kalian benar-benar mempelajari hal ini dengan cara yang benar dan memahami bagaimana cara kalian melakukan analisis. Jadi, secara keseluruhan, hal-hal yang akan saya jelaskan kepada kalian ini akan saya jelaskan di pair nyata, seperti yang biasa saya lakukan pada public trade saya. Kalian pasti sudah tahu dan bisa melihatnya di situs juga. Hari ini saya mengadakan sesi publik dan hasilnya sangat luar biasa. Sesi ini gratis, kalian cukup bergabung ke channelnya. Caranya, kalian bisa menemukan link channel di kotak deskripsi untuk bergabung, atau cari channel saya di sana ada link ke channel utama. Itu saja, sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian. Bagaimana kalian bisa mengetahui channel berikutnya akan terbentuk seperti apa? Tapi sebelum itu, kalian harus memahami dulu seperti apa pergerakan pasar, bagaimana bentuk candlenya. Oke, dan semua ini harus kalian ketahui. Misalnya, sekarang jika saya tunjukkan di sini, lihat ini. Di sini kalian bisa lihat saya sudah membuka pair ini, lihat dulu trade ini, candle ini adalah pair GBP USD, oke? Sekarang kalau kita lihat tren secara keseluruhan, tren utamanya dari sini adalah tren turun. Dari titik ini adalah tren turun. Oke, sekarang apa yang akan kita lakukan? Pertama-tama kita akan menaikkan time frame market kita. Misalnya kita ubah menjadi hampir 5 menit, oke? Itu sudah saya lakukan menjadi 5 menit. Sekarang kita akan sedikit lebih paham bagaimana pergerakan pasar. Jadi pertama-tama kita bisa lihat bahwa di titik ini para penjual masuk dengan sangat baik dan membawa pasar turun ke bawah. Sekarang di sini ada kemungkinan level support. Sekarang bagaimana cara kita menandainya? Kita akan menandainya menggunakan alat rectangle, ya. Jadi saya akan membuatnya berwarna hijau. Dan saya akan menempatkannya di sini, lalu kita akan meregangkannya. Itu saja. Jadi kita sudah membuat satu area di sini, ya, ini adalah area kita. Dan di dalam area inilah kita akan menunggu pasar masuk, atau kita akan mencoba untuk melakukan trading di sekitar area tersebut. Oke, sederhana saja. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Setelah support, kita juga akan menandai level resistance 771. Mari kita clone alat ini. Dan kita akan menyesuaikannya sedikit dengan cara yang benar, oke? Jadi sudah benar di sini. Jadi saya sudah menyesuaikannya di sini dan sekarang kita akan menandai bagian wick-nya sebentar saja di sini. Oke, jadi sekarang saya sudah menandainya. Apa yang saya tandai? Saya mengambil low di sini, menandai candlenya. Anda bisa lihat sekarang setup kita hampir selesai. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita harus menunggu dengan sabar, seperti benar-benar sabar agar pasar turun dan mendekati level ini. Setelah itu, pada candle ini atau candle berikutnya, kita akan lihat trade mana yang sebaiknya diambil. Oke. Karena momentum secara keseluruhan memang turun, tetapi pasar sedang bergerak di sekitar level support, jadi kita harus memperhatikan apakah kita mendapatkan peluang trading di pasar atau tidak. Semua hal ini harus kita perhatikan, oke. Biasanya, trader baru akan mencoba memasang trade hanya dengan menandai level support di sini, tapi menurut saya, di sini pasar seharusnya turun dulu lalu sedikit naik. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi. Sebenarnya, kita akan mengamati candle ini, dan setelah mengamati candle ini, kita akan mengambil trade pada candle berikutnya, dan saya akan menjelaskannya dengan benar kepada Anda. Saya akan memberitahu Anda. Oke, supaya Anda benar-benar paham apa yang saya perhatikan sebelum menempatkan trade tersebut. Dan teman-teman, izinkan saya memberitahu kalian satu hal lagi. Jika kalian belum bergabung dengan sesi publik saya, segera bergabung. Semuanya gratis. Oke, karena itu, kalian bisa mendapatkan keuntungan yang signifikan dengan berpartisipasi dalam sesi publik bersama saya. Oke, jadi masih ada sedikit penutupan tersisa dan saya menempatkan 4 posisi trading di sini, posisi trading turun saya. Mengapa saya menempatkan posisi trading ini? Karena pasar seharusnya sudah mencapai titik ini, tetapi belum. Oke, jadi ini berarti lilin merah lain akan terbentuk di sini. Apakah ada gap di sini? Jika saya menunjukkannya dalam kerangka waktu 5 menit, Anda bisa melihatnya. Anda mungkin bisa melihatnya. Oke?
Lihat, ini adalah pergerakan turun yang cukup kuat. Oke, di sini ada pergerakan turun yang cukup signifikan, jadi di sini terbentuk satu lilin hijau. Kemudian lilin merah telah mengonfirmasi pergerakan tersebut. Ini berarti para penjual sangat aktif di sini dan sedang berusaha keras untuk mendorong pasar turun lebih jauh. Jadi lilin 5 menit ini harus ditutup di dalam area ini. Sekarang kita pindah ke time frame 1 menit. Jadi penutupannya memang harus pada lilin merah. Oke, itulah alasan sederhana mengapa saya melakukan trading turun di sini. Baiklah teman-teman, seperti yang saya jelaskan, lilin merah terbentuk persis sesuai prediksi saya. Lilin terakhir ini sudah memenuhi syarat. Gap kecil yang sangat minor ini tidak perlu dipermasalahkan karena hanya gap biasa saja. Kadang-kadang saat kita menempatkan level pada time frame 5 menit, pasar memang bisa sedikit naik turun. Jadi, saya juga sudah menjelaskan kepada kalian bahwa di sini akan terbentuk lilin merah dan memang lilin merah sudah terbentuk. Oke, lilin merah ini menyentuh level di sini lalu menutup dan kemudian biasanya akan terbentuk lilin hijau, tapi kali ini tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena lilin yang ini sudah menutup gap pada level tersebut. Oke, sederhana saja. Sekarang kita akan menunggu sebentar seperti mencari peluang trading di aset yang sama karena kita sudah membuat setup kita di sini. Ingat satu hal, dimanapun kalian membuat setup kalian harus mencari peluang trading hanya di tempat kalian membuat setup. Hanya lakukan entry ketika kalian merasa yakin. Jangan sampai kalian mengambil posisi di setiap lilin. Jika kalian trading di setiap lilin, kalian akan menghadapi banyak masalah. Kalian bisa overtrade, kalian bahkan bisa menghabiskan seluruh saldo akun kalian. Jika kalian mencoba untuk entry di setiap lilin, cukup capai target kalian lalu tinggalkan market dan lakukan aktivitas lain. Kalian bisa menambah pengetahuan atau melakukan hal lain dalam hidup kalian. Dan teruslah berusaha untuk belajar. Di sini kalian hanya perlu mencapai target kalian, dan untuk mencapai target itu cukup sampai di situ saja. Setelah target kalian tercapai, jangan buka market lagi sama sekali. Banyak orang melakukan kesalahan dengan terjebak dalam overtrade. Misalnya, anggap saja saya sudah membantu kalian mendapatkan profit. Tapi meskipun sudah profit, banyak orang tetap melakukan overtrade. Bagaimana mereka melakukan overtrade? Misalnya sudah profit, dan memang sudah profit, tapi mereka tidak memahami hal ini. Jika kita mengambil risiko kecil-kecil dan mendapatkan profit, maka kalian seharusnya mempertahankan profit itu. Oke, jadi di sini biasanya kita langsung pasang posisi turun dulu, oke? Sedikit terlambat masuk posisi. Kalau pasar naik, kita akan pasang trade lagi. Tadi saya sudah bilang, setelah candle hijau terbentuk akan muncul candle merah. Kenapa begitu? Karena satu candle hijau dalam kondisi apapun tidak bisa mengubah tren. Baik itu terbentuk di area support atau di area support juga, ya. Jadi tanamkan hal ini di pikiran kalian. Di sini, seperti yang bisa kalian lihat, kita sudah masuk posisi di sini. Sebenarnya, saya seharusnya masuk posisi di sini. Oke? Jadi, saya menempatkan dua posisi trading saya di sini. Oke, kedua posisi trading sudah diatur dengan benar. Satu posisi masuk sedikit di atas dan satu lagi sedikit di bawah. Jika ada masalah yang muncul, saya akan mengatasinya. Sebenarnya, ini seharusnya saluran merah dan harga penutupan seharusnya di sini. Karena itu, kita akan melihat satu candle merah di sini. Santai saja, kita tunggu sebentar sampai penutupan trading ini. Sebenarnya saya akan bisa melihat penutupannya di sini, jadi kalian bisa lihat sendiri pergerakannya seberapa besar. Hanya dalam beberapa detik, kedua trading kita sudah menjadi trading item. Kalian bisa lihat sendiri, kalian juga bisa melihatnya. Kedua trading kita adalah trading item. Oke guys, jadi menurut saya apa yang ingin saya jelaskan kepada kalian semua sudah saya jelaskan dengan baik. Tapi kalau kalian masih belum paham, saya akan ambil satu trading lagi dan akan saya jelaskan dengan lebih detail. Di chart yang sama ini, semua pair di sini adalah pair nyata. Kalian juga bisa melihat semua pair nyata itu di atas. Baik, jadi pertama-tama untuk melakukan trading di channel berikutnya seperti yang baru saja saya jelaskan kepada kalian, saya akan tunjukkan riwayat trading saya sekali lagi. Lihat ini,
Semua trading ini saya lakukan di depan kalian, dan dari trading inilah target saya hari ini sudah tercapai. Sebenarnya target saya sudah tercapai setelah memberikan publikasi, tapi saya membuat video ini untuk mengajarkan dan memberitahu kalian sesuatu yang baru. Oke, dan mengenai withdrawalnya mungkin kalian berpikir, "Mem, Anda memang menunjukkan profit, tapi mana bukti withdrawalnya?" Baik, kalian pasti ingin melihat bukti withdrawalnya. Bukti withdrawal itu juga bisa kalian temukan di grup saya. Saya selalu mengunggahnya di grup dengan cara yang benar. Withdrawal di akhir pekan, oke. Seperti selama seminggu penuh saya mengadakan sesi publik, sesi live. Profit yang didapat selama seminggu itu saya rangkum semuanya dan upload withdrawalnya supaya kalian bisa lihat bahwa benar saya sudah menunjukkan profit sebanyak itu, saya lakukan sendiri dan juga member-member kita pun mendapatkan profit tersebut. Baik, setelah itu, itulah profit yang didapat. Semua screenshotnya akan saya unggah di grup. Kalau kalian ingin mengecek, kalian juga bisa ikut sesi publik atau bisa juga join channel utama Telegram. Linknya akan kalian temukan di deskripsi. Oke, sekarang di sini. Dan saya harap kalian semua sudah belajar melalui video itu, oke? Jadi di sini kalian bisa lihat bahwa saya sebentar. Jadi di sini saya melihat pola yang berbeda. Di pasar, selama 3 minggu terjadi pada waktu yang sama. Jika pasar tetap di atas ini, maka kita akan melakukan trading dari sini. Oke, baiklah. Oke, kita akan ambil risiko 1%, karena secara keseluruhan keuntungan kita sudah didapatkan. Di sini saya sudah memasang trade saya sendiri. Ambil risiko hanya 1%. Saya ambil risiko 1% karena saya sudah mengambil 2 trade, tidak ada masalah, oke? Di sini, jika kamu lihat, pasar telah membentuk wick di sekitar satu level yang sama. Lihat ini, wick terbentuk di sekitar level ini. Artinya, di sekitar level ini, kamu akan menemukan banyak pembeli, dan para pembeli itu akan terlihat saat pasar membentuk candle hijau. Itulah sebabnya saya menempatkan trade saya seperti ini. Inilah logika strategi ini. Sebelumnya ada 3 shadow. Kamu bisa menyebutnya shadow, wick, atau apapun. Jadi ketiga-tiganya menutup di sekitar level ini, di mana saya meletakkan mouse. Kamu pasti bisa melihat level ini. Mereka menutup di sekitar level ini. Itulah sebabnya saya bisa melihat kemungkinan munculnya candle hijau di sini, dan kamu juga bisa cek sendiri. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini kita memang mendapatkan candle hijau, jadi saya sudah menjelaskan ini kepadamu karena jika kamu ingin memahami pergerakan di dalam pasar dengan baik, kamu harus memperhatikan formasi candle. Seperti ini, lihatlah. Seperti yang sudah saya jelaskan, 3 candle terjadi dalam satu pergerakan. Lalu saya ambil trade candle hijau karena buyer sangat aktif di sini. Itulah sebabnya saya open posisi dari sini. Bisa kamu lihat sendiri, saya sudah menempatkan 2 trade di depanmu dan kita sudah mendapatkan profit yang cukup bagus. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Saya harap kamu suka videonya. Jika sampai sekarang kamu belum bergabung dengan sesi publik saya yang gratis, silakan bergabung sekarang karena saya memberikan sinyal gratis di sana. Kamu bisa mengambil sinyal saya dari sana dan dengan santai melakukan trading dari rumah. Jika kamu punya keraguan apapun, ingin bertanya sesuatu atau ingin tahu sesuatu tentang pasar, kamu bisa langsung DM saya, bisa kirim pesan langsung ke saya di Telegram, username saya. Kamu bisa menemukan username saya di deskripsi, dari sana kamu akan mendapatkannya. Saya harap kamu mengerti videonya. Jika kamu paham, jangan lupa untuk like dan komentar karena like dan komentar dari kalianlah yang memberi saya motivasi untuk membuat video pembelajaran. Jika kamu memberikan like dan komentar yang bagus di video ini, di video berikutnya saya akan menjelaskan sebuah strategi berdasarkan konsep yang sama, yaitu konsep 3 minggu ini, dan saya akan menjelaskannya dengan sangat mendalam. Oke, sampai jumpa guys. Jika kamu ingin video, tinggalkan komentar kedua, saya butuh 100 komentar, nanti saya buatkan videonya untuk kalian. Oke, sampai jumpa.